Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Gumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Selamat bergabung di Inspirasi dalam 25 menit. Jelas sekali bahwa kita masih dalam keadaan yang terbatas. Jelas sekali bahwa kita semakin saling membutuhkan. Bagaimana merespon keadaan yang semakin saling membutuhkan itu? Mari berbincang untuk mendapatkan inspirasi kemajuan menuju keadaan lebih baik, lebih saling menghargai sebagai sesama manusia. Kita telah terhubung secara online dengan narasumber yang sejatinya adalah seorang pemerhati peningkatan kualitas sumber daya insani. Anak Tuhan yang selalu menjadi berkat melalui talentanya sebagai public speaker, motivator dan penulis buku. Sekedar berbagi kebaikan, bukan menggurui. Dengan hormat saya perkenalkan Bapak Parlindungan Marpaung. Apa kabar Pak Parlin? Kabar luar biasa, terima kasih Pak Ronald. Kepada Sobat Maestro dan juga kepada rekan-rekan sekalian. Ngomong-ngomong Pak Parlin sekarang ada di mana? Saya saat ini untuk persiapan satu pelatihan onsite di Sorowako di daerah Sulawesi Selatan. Di PT Vale Indonesia. Luar biasa, jauh sekali, persis di tengah-tengah Pulau Sulawesi. Betul, jadi penerbangan dari Jakarta ke Makassar, kemudian Makassar Palopo, kemudian naik mobil 5 jam, baru tiba di lokasi, tepatnya di guest house-nya PT Vale Indonesia. Iya, Pak Parlin, saat ini kita akan berbincang soal proud of you and pray for you. Sebenarnya ini merupakan kutipan dari channel Bapak ini. Itu bisa jadi sekedar general statement, bisa juga menjadi pernyataan rasa hormat kepada orang tertentu. Bagaimana sebenarnya memandangnya Pak Parlin? Jadi kita bisa melihat bahwa dalam situasi yang masih di dalam penuh tantangan dan kesulitan ini, semua orang juga sudah bekerja keras, apapun profesinya. Terutama kemarin kita memperingati Hari Kesehatan Nasional, Hari Pahlawan, Hari Ayah Nasional. Dan itu menunjukkan bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan saat ini. Nah, yang mereka butuhkan sebenarnya adalah dukungan dan support. Nah, salah satu bentuk dukungan dan support kita adalah kita menerima mereka dulu, kita menghargai apa yang sudah mereka kerjakan, dan kita bangga terhadap mereka. Ternyata Pak Ronald dan Sobat Maestro, kita tidak boleh hanya sekedar apresiasi dan bangga, tetapi bagaimana kita mendoakan mereka, apapun agama mereka, kita dan juga agama kita memohon kekuatan Tuhan. Bagaimana kekuatan Tuhan itu menguatkan mereka, para pahlawan kita ini, di kebanggaan yang diwujudkan dengan permohonan agar mereka senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Itulah kemana maknanya. Oke, Pak Parlin, sangat luhur makna itu ya. Dan itulah ciri khas kita orang-orang yang beriman, orang-orang Indonesia, tetap saling mendoakan dari berbagai perbedaan yang kita miliki. Nah Pak Parlin, betul sekali. Banyak pihak yang pernah berjasa pada kita. Kalau dipersempit, supaya kita tidak terlanjur lupa diri ya, kepada siapa tepatnya kita tidak boleh lupa untuk berkata proud of you and pray for you. Ya, ini dia satu hal yang paling penting. Orang yang pertama kali kita katakan proud of you adalah ring 1, lingkaran keluarga kita dulu, Pak Ronald dan Sobat Maestro. Yaitu pertama kali kita harus berani dan harus dengan ikhlas mengatakan kepada orang tua kita, proud of you, kita bangga kepada mereka. Apapun dan kondisi bagaimanapun mereka adalah orang tua kita, dan itu tidak bisa dilepaskan status tersebut. Dan yang kedua adalah bagaimana orang tua juga bisa mengatakan kepada anaknya,
bahwa sebagai ayah, sebagai ibu kita bangga kepada anak-anak kita. Nah, yang kedua adalah baru kita keluar dari lingkaran ring pertama itu. Ya, kita pergi kepada tempat pelayanan kita. Orang yang membuat kita menjadi seperti ini saat ini. Ya, jadi misalnya apakah pemimpin rohani, apakah coach kita, apakah atasan kita bisa mengatakan proud of you, saya bangga kepadamu. Ya, baru kita melebar lagi ke tempat, ke lingkungan. Jadi kepada siapapun kita, baik kita ke atas maupun atas ke bawah, jadi misalnya kita sekarang manajer, kita juga bisa mengatakan kepada cleaning service kita, saya bangga sama kamu, bahwa dengan COVID-19 ini, keberadaanmu itu sangat penting untuk membuat supaya ruangan kita ini lebih bersih. Dan itu merupakan satu bentuk kehormatan yang kita berikan kepada orang lain. Dan yang pertama itu justru lingkungan pertama itu adalah keluarga dulu. Disitulah starting pertama. Baru bisa kita keluar. Sebab kalau di luar kita bisa mengatakan proud of you, di dalam tidak bisa. Maka itu sebenarnya hanya ucapan dan kemunafikan. Begitu, Bang Ronald. Wow. Jadi memang juga bukti sejarah membuktikan bahwa orang-orang besar selalu mereka memiliki rasa hormat terhadap orang tua mereka. Benar. Inilah inspirasi dari Pak Parlin buat Sobat Maestro dimanapun berada. Jangan pernah mengingkari, justru kita harus merasa bangga terhadap orang tua kita apapun profesinya. Mungkin dia di kampung, mungkin dia di kota, dimanapun berada. Mungkin dia petani, mungkin dia pedagang, mungkin dia profesional, mungkin dia pegawai negeri, mungkin dia tentara, apapun. Kita harus menyatakan hormat. Begitu Pak Parlin ya? Betul sekali, tepat sekali. Iya, Pak Parlin. Kalau begitu, sesungguhnya bagaimana bentuk konkret dari pernyataan proud of you and pray for you? Yang paling penting adalah kita mengucapkan, menyampaikan kepada orang tersebut. Itu bentuk konkret. Kita tahu, Sobat Maestro, bahwa ketika kita menyampaikan saya bangga kepadamu, itu menunjukkan kerendahan hati kita, yang pertama. Yang kedua adalah dengan kita mengucapkan hal itu berarti kita mengakui kelebihan dia daripada kita. Kita mengakui hal-hal yang dia miliki kita tidak miliki. Dan yang ketiga yang paling penting, orang itu sangat senang mendengar apresiasi. Jadi langkah konkretnya adalah ketika kita mengatakan proud of you, kita mengucapkannya. Itu langkah proud of you. Langkah kedua di dalam pray for you adalah kita mendoakan dia. Apakah Muslim sama Muslim, Kristen sama Kristen, Buddha sama Buddha, Hindu dan Hindu, kita sama-sama bersama-sama berdoa, pray for you. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Amin, amin. Ya kan? Jadi pray for you. Nah, ketika kita tidak bisa bersama-sama, kita bisa melakukan melalui Zoom, kita bisa melakukan telepon, bahkan kita bisa melakukan dalam ibadah kita sendiri. Gitu. Jadi langkah konkretnya itu tidak hanya kita sekedar mengucapkan, tetapi kita mengambil tindakan. Ini memang soal kebiasaan ya. Tidak semua budaya di Indonesia yang biasa menyampaikan rasa bangga kepada ring satu itu secara langsung ya. Ya. Bagaimana supaya ini menjadi kebiasaan yang baik, Pak Parlin? Nah, dasarnya dulu, Sobat Maestro dan Bang Ronald, dasarnya dulu adalah ada yang disebut dengan golden rule. Gimana? Golden rule itu begini, saya ingin supaya orang itu bangga kepada saya, gitu kan? Iya. Maka perbuat terlebih dahulu, saya harus memberikan apresiasi kepada mereka. Tentu yang paling utama di sini bukan sekedar ucapan, kita betul-betul dengan tulus. Nah, ada satu kata yang penting di sini. Ketika saya proud of you, saya harus tulus karena banyak yang basa-basi. Ya, asal bos senang, asal orang lain senang, saya bangga sama kamu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, di dalam mengatakan proud of you, yang paling penting lagi adalah melihat sisi positif dari orang itu. Tidak ada manusia sempurna. Tapi kita melihat hal yang positif dari situ, dan disitulah kita memberikan apresiasi. Nah, kita tahu, ketika kita melihat suami kita dengan segala kekurangannya, kita bisa mengatakan, saya bangga sama kamu, Pak. Dalam situasi krisis seperti ini, Bapak tetap tegar dan berusaha mati-matian. Ketika dalam situasi yang
krisis ini kita mengatakan saya bangga sama kepadamu karena betul-betul bisa membantu rumah ini dengan baik. Jadi kita lihat sisi yang positifnya. Orang lebih senang diberikan apresiasi daripada dikritik terus-menerus. Iya. Dengan apresiasi ini akan membangkitkan motivasi dan penghargaan konsep diri yang lebih baik. Nah, Pak Parli, Iya, benar sekali. ini di bulan November ya. Ini kita merayakan beberapa hari besar seperti yang tadi Pak Parlin sudah sampaikan. Mulai dari tanggal 10 itu Hari Pahlawan, 12 itu Hari Ayah dan Hari Kesehatan, di mana banyak pejuang-pejuang kesehatan. Kemudian tanggal 16 ya Hari Toleransi Internasional. Dan secara Ada satu lagi Pak Ronald. Iya. Apa itu? Tanggal 13 November Pak Ronald. Oh ya, saya ingat itu. 13 November itu hari ulang tahun Bapak Perlindungan Marpaung. Sehat-sehat Pak Parlin ya, sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat. Tuhan Yesus Jadi berkati itu Pak Parlin ya. peringatan panjang sekali. Iya. Nah, kira-kira Nah, apa bagaimana? yang kita ambil dari Bagaimana memaknai hari-hari besar tersebut supaya kita tidak jadi generasi yang kacang lupa kulit gitu loh. Ya, jadi cara kita memaknai Hari Pahlawan, Hari Kesehatan, Hari Toleransi, kemudian juga Hari tadi itu Hari Ayah Nasional. Iya. Yang pertama kali adalah kita bersyukur. Karena tanpa pahlawan, tidak Iya. mungkin kita hidup di negara merdeka saat ini. Tanpa Iya. tenaga kesehatan, kita lihat pahlawan sesungguhnya saat ini adalah tenaga kesehatan. Iya. Kemudian kita bersyukur bahwa ayah kita masih ada. Ketika ayah kita pun sudah tidak ada saat ini, kita bersyukur masih bisa mengenang, mengingat, melaksanakan apa yang menjadi teladan hidup yang pernah diberikan. Kita bersyukur kita mempunyai mereka. Kita bersyukur bahwa kita hidup di negara Indonesia yang penuh dengan toleransi, dengan berbagai macam perbedaan. Kita masih eksis. Kalaupun ada riak-riak di sana-sini, itu justru untuk membuat kita semakin mengenal. Jadi langkah pertama itu adalah kita bersyukur untuk hal itu. Nah, bersyukur itu tidak hanya realnya, tidak hanya sekedar bersyukur, tetapi kita mulai mendukung mereka kan. Proud of you itu tidak hanya diucapkan, tapi kita dukung. Contoh pertama, bukti bahwa kita bangga kepada tenaga kesehatan, bukti bahwa kita bersyukur atas mereka yang sudah kerja keras di tengah-tengah pandemi ini adalah kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Iya. Bagian kita adalah melakukan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Bagian kita kepada anak melakukan tanggung jawab kita. Bagian kita sebagai warga negara di tengah-tengah toleransi ini adalah lakukanlah apa yang menjadi bagian kita semaksimal mungkin. Nah, itulah cara memaknainya. Diucapkan dan kita lakukan, perbaiki diri terus-menerus. Sehingga hidup kita adalah hidup continuous improvement. Terus memperbaiki diri sebagai anak, memperbaiki diri sebagai warga negara, memperbaiki diri sebagai staf, memperbaiki diri sebagai anggota rumah ibadah tertentu, memperbaiki diri sebagai umat dan sebagainya. Di situ kita memaknainya. Terima kasih Pak Parlin. Nah, sekarang kita agak spesifik ini ke dalam komunitas bisnis atau komunitas sosial di tempat kerja masing-masing. Bagaimana memaknai pernyataan proud of you and pray for you ini? Ya, memaknai proud of you dan pray for you di dalam dunia bisnis adalah berikanlah apa yang menjadi bagian dia secara profesional. Iya. Ya, kalau dia karyawan, bila apa yang menjadi bagian dia sesuai dengan proporsi dan kesepakatan kita kepada dia, ya kan? Yang kedua adalah berikanlah apresiasi. Jadi kalau ada bonus, ya berikan bonus. Kalau misalnya perusahaan kita saat ini sedang dalam keadaan kurang menguntungkan karena situasi dan pandemik, lakukanlah pendekatan secara terbuka. Nyatakan bahwa kita dalam keadaan kesulitan dan hargai mereka secara pribadi. Gitu. Kalau mereka harus terpaksa kita putus kontrak, kalau terpaksa kita tidak bisa lagi memberi barang dia, kita nyatakan secara terbuka apa adanya. Intinya adalah ketulusan dan keterbukaan. Nah, yang kedua adalah jangan ada yang namanya saya memperkerjakan dia untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan saya sehingga kepentingan saya lebih terwujud daripada kepentingan dia. Iya. Nah, yang di dalam bisnis yang paling penting adalah
janjikanlah hanya pada apa yang bisa kita berikan. Jangan lebih dari itu. Tetapi berusahalah memberikan lebih daripada yang dijanjikan. Iya, betul. Itu dalam bisnis. Bentuk proud of you. Selain tadi saya sebutkan apresiasi. Kemudian dalam bisnis, ajak karyawan kita, apapun agamanya, ya, kita mulai membangun ibadah di tempat kita kerja. Atau kita sebagai orang HRD, sebagai pimpinan perusahaan, mengajak karyawan kita melalui agamanya masing-masing, ayo kita doakan perusahaan ini supaya kita tetap eksis, karena ini adalah sawah ladang kita. Nah, jadi udah tidak pantas lagi kita marah-marah, kita mengkritik sana, mengkritik sini, tidak puas dengan pekerjaan orang lain. Semuanya mengalami masalah saat ini. Nah, mari kita sama-sama berangkat bersama-sama, membangun sama-sama, mulai dengan apa yang ada. Itu kira-kira. Iya, baik Pak Parlin. Sobat Maestro. Nah, saat ini kan secara umum orang berada dalam keadaan yang sama-sama terbatas. Jelas ini adalah masa pembelajaran untuk lebih baik. Tapi ada juga yang meresponnya dengan cuek, santuy kata anak sekarang. Bahkan ada yang apatis. Nah, inspirasi dari Pak Parlin untuk menghadapi keadaan seperti ini gimana, Pak? Ya, jadi yang pertama kita harus menerima keadaan bahwa memang situasi ini ya pandemik. Situasi ini sulit. Kita harus terima keadaan ini. Ya. Kalau saya melanggar protokol kesehatan, kantor saya bisa tutup. Jualan saya tidak laku. Kita harus terima itu. Iya. Nah, yang kedua, keep moving forward. Artinya apa? Terus bekerja. Karena kita tidak bisa menunggu pandemik ini berhenti. Pandemi ini kita tidak tahu kapan. Tapi yang kita lakukan adalah terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Gitu. Bekerjalah bagaimana kita bisa memberi yang terbaik pada orang lain. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Seperti selalu kita dengungkan di dalam hal itu. Dan yang ketiga yang paling penting ini, Bang Ronald dan Sobat Maestro, saatnya ini adalah bukan saat-saat kita hidup seperti sebelumnya. Saat sekarang adalah saat kita berhemat. Itu yang paling penting. Iya. Peter Drucker pernah mengatakan bahwa yang masalah itu bukan pandemiknya, yang masalah itu bukan turbulensinya. Yang menjadi masalah terbesar adalah ketika kita menghadapi masalah saat ini dengan pola pikir masa lalu. Nah, sekarang ini, sekarang ini pandemik, nggak bisa yang dulu. Kita harus melakukan sesuatu yang baru di sini. Nah, lakukanlah efisiensi secara proporsional. Nanti kalau sudah situasi tenang lagi, baru kita mulai perlahan-lahan bangkit. Kita lakukan efisiensi. Jadi karyawan dan sebagainya, semuanya, termasuk yang di rumah, ya kita menerima keadaan. Kita tidak tahu bulan depan itu bagaimana, 2 bulan lagi bagaimana. Kalau ada uang, simpan. Iya. Belikanlah kepada apa yang perlu saja. Karena kita tidak tahu bulan depan bagaimana. Kapan berakhir pandemik, kita tidak tahu. Tapi kita sudah punya simpanan. Dan inilah cara hidup bijaksana di tengah pandemik dari sisi finansial. Gitu. Dan tadi yang sangat menarik tadi adalah yang disebut oleh Peter Drucker, bahwa kalau kita menghadapi keadaan saat ini dengan paradigma zaman dulu, kita akan ketinggalan. Ketinggalan. Dan itu masalah terbesar. Nah, bagaimana cara mengajak orang supaya ketika menghadapi hal seperti ini, ayo berpikir untuk sesuatu yang baru. Kan masih ada aja orang yang bilang begini, dulu begini. Nah, gimana Pak Parlin kalau ketemu yang begini nih? Iya, ini orang-orang yang perlu kita dampingi. Iya. Jadi perlu kita dampingi orang seperti ini. Betul dulu seperti itu. Betul, dan faktanya begini. Dan coba lihat, sekarang ini kan berbeda. Betul dulu yang naik pesawat terbang itu banyak. Betul dulu yang naik pesawat terbang itu bisa langsung check-in. Dan sekarang ini enggak kan? Harus rapid test. Iya. Harus ini. Nah, ini faktanya. Nah, yang kedua, orang-orang yang seperti ini harus mengalami fakta yang sebenarnya. Iya. Jadi artinya kalau kamu tidak bisa hemat, ya buktinya terlihat sekarang. Pendapatan akan berkurang. Gaji kita saja sudah dikurangi. Iya. Tapi kalau pengeluaranmu masih sama, gaji dikurangi, ya enggak bisa.
Sekarang contohnya Bang Ronald ya, mohon maaf kepada sobat maestro yang merokok. Kalau Anda sebelum pandemik merokok dan setelah pandemik tetap merokok, itu tidak bijaksana. Iya. Ya kan, selain pengeluaran juga meningkatkan resiko diri terhadap COVID-19. Iya. Ya, kita bisa lihat di sana. Iya. Jadi artinya kita tunjukkan fakta biarlah mereka merasakan bahwa situasi ini sudah berubah. Nah, tidak perlu diucapkan, tetapi tidak hanya diucapkan, tapi kita ajak mereka untuk mengalami bersama. Dan bersama-sama mengambil hikmah dari keadaan saat ini untuk keadaan yang lebih baik, begitu ya? Benar, iya. Dan ada 3 syarat yang penting Gimana? Yang pertama adalah diingatkan berulang-ulang. Berulang-ulang, nggak cukup sekali. Berulang-ulang. Yang kedua adalah dengan simple. Nggak perlu banyak teori, sederhana nggak perlu banyak saja. pidato, sederhana. Yang ketiga adalah berkesan, impression. Berkesan. Iya. Jadi sehingga dia mengatakan, kalau Pak Ronald yang ngomong ini kok rasanya saya ngerti ya. Nah itu berarti ada kesan. Jadi saya ulangi ya, berulang-ulang disampaikan, sederhana, simple, dan berkesan. Baru orang bisa mengerti. Luar biasa Pak Parlin. Nah Pak Parlin, ini kita menjelang akhir ini Pak Parlin. Ada salah satu quote Pak Parlin yang saya terus terang suka sekali, dan beberapa kali saya dengar kawan-kawan membahas ini. Quote-nya begini, berusahalah untuk tidak menjadi orang sukses, tetapi berusahalah menjadi orang bernilai. Nah ini apa maksudnya ini? Kan saat ini orang sedang mengejar sukses Pak. Bagaimana maksudnya ini? Baik, terima kasih Pak. Ini kita definisikan dulu sukses. Sukses is journey, not a destination. Sukses itu adalah satu perjalanan. Jadi bukan satu tujuan. Sukses bukan diukur dari parameter kekayaan, parameter harta, parameter gelar, parameter kepintaran, parameter omset. Bukan. Sukses ditentukan dari bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Dan itulah nilainya. Ketika kita bisa menjalankan kebenaran, ketika kita bisa menjalankan keadilan, ketika kita bisa menjalankan kasih, apapun profesi kita, maka itulah nilai yang penting. Mungkin kita tidak orang kaya raya, tapi kita dikenal sebagai orang yang adil. Mungkin kita tidak mempunyai gelar yang tinggi, tapi kita dikenal dengan orang yang penuh kasih dan kelemah lembutan. Mungkin kita tidak dikenal sebagai pemimpin yang hebat, tapi kita bisa dikenal sebagai orang yang benar. Jadi nilai yang diangkat di sini adalah nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kasih. Inilah yang perlu kita jalani, baru itu disebut dengan sukses. Sukses bukan parameter apa yang kita dapatkan. Sukses adalah parameter bagaimana kita menjalani kehidupan ini sebagai perwujudan dari kita adalah ciptaan yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah, sehingga kita menjalaninya seperti Sang Pencipta di dalam mewujudkannya dalam diri kita. Jadi kita menjadi cerminan, menjadi saksi bahwa nilai kita di dalam bekerja adalah selalu berkata benar, bertindak benar. Kalau kita sebagai pemimpin, kita selalu berkeadilan. Dan kita sebagai manusia, kita mengasihi semua orang. Nah, inilah nilai yang paling penting. Itu dia. Perkara saya tercapai kaya atau tidak, itu penting. Tapi bukan itu yang terpenting. Untuk apa kita kaya raya, tapi tidak adil sama orang lain? Untuk apa kita menjadi pengusaha yang sukses, menjadi pejabat yang baik, kita menjadi orang yang dipuji-puji, tetapi kita tidak benar untuk mencapainya. Tapi kita tidak bisa mengasihi sesama. Nilai inilah yang paling penting. Sehingga kita dikenang bukan karena kehebatan kita dikenang karena nilai yang sudah kita lakukan. Baik Pak Parlin, ini kita sudah berada di bagian akhir. Kita akan menutupnya, dan silakan Pak Parlin, inspiratif closing statement dari Pak Parlin yang sangat khas buat Sobat Maestro dimanapun berada, khususnya dalam hal proud of you and pray for you. Silakan Pak Parlin. Saya tutup dengan satu kata yang disampaikan oleh Mark Twain. Mark Twain dia mengatakan bahwa kalau Anda ingin menyenangkan diri sendiri, maka berusahalah menyenangkan orang lain
terlebih dahulu. Ketika kita bisa menyenangkan orang lain, ketika kita bisa membahagiakan orang lain, disitulah ada kebahagiaan pada kita. Jadi orang yang bernilai adalah orang yang proaktif mengambil langkah pertama untuk lebih dulu mengapresiasi orang lain, membahagiakan orang lain, membanggakan orang lain, dan tentunya mendoakan orang lain. Proud of you, pray for you. Terima kasih banyak Bang Ronald, terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi perbincangan inspiratif dengan Bapak Parlindungan Marpaung, seorang motivator, seorang public speaker, dan seorang penulis yang sangat inspiratif dan tetap aktif di masa pandemi seperti saat ini. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa selalu katakan proud of you and pray for you kepada orang-orang di sekitar kita. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.